Dan aku tuh baru paham banget di otak mungil aku, ternyata kalau kita lagi diet, semua apapun makanan yang ada di bumi itu tuh boleh kita makan. Bertahun-tahun aku diet, aku baru menyadari bahwa cuma dua hal ini aja yang bikin kalian gendut atau bikin aku gendut waktu dulu. Halo, aku Nomi, aku mantan obesitas yang dulu pernah punya berat badan 80 kilo, 75 kilo, dan 70-an kilo, di tinggi badan yang cuma 150-an, which is itu gendut banget. Dan sekarang berat badan aku 65 kilo, dan aku masih berjuang buat diet ya teman-teman. So, halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Di video kali ini, aku pengen bahas tentang dua hal yang bikin kalian gendut dan gimana sih cara ngatasinnya gitu, biar kita tuh langsing dan aku bisa mencapai target 48 kg. Kalian targetnya berapa? So, ini video yang cocok buat kalian. Oke, selama bertahun-tahun aku diet, aku baru paham ternyata yang bikin kita gendut itu cuma dua hal doang. Apa sih itu dua halnya? Dan aku juga baru tahu kalau lagi diet itu sebuah makanan yang ada di bumi itu ternyata boleh aja kita makan. Gak ada pantangan apapun ketika kamu lagi diet. Ini video cocok banget buat kamu yang emang mau menikmati hidup walaupun lagi diet. Gak usah lah diet ketat-ketat yang gak guna, yang bikin kamu sakit, yang bikin kamu depresi, yang bikin kamu tersiksa. No, aku akan ubah pedoman diet aku mulai dari 2025. Oke teman-teman, di poin pertama, hal yang paling utama bikin kamu gendut itu adalah bukan kamu gak boleh makan A, kamu gak boleh makan B, kamu gak boleh makan C. No, itu ternyata kamu boleh apa? Kamu boleh makan apa aja yang ada di bumi ini, asalkan yang pertama kamu jangan kelebihan kalori harian. Nah itu dia, pertama bikin badan kita itu melebar adalah kita kelebihan konsumsi makanan, kita kelebihan kalori di batas harian kita. Untuk tahu gimana sih kalori harian kita per hari, itu caranya kamu bisa download aplikasi Fat Secret atau aplikasi sejenis kayak gitu. Terus kamu bisa ukur kalori harian kamu tuh berapa. Tiap tubuh manusia beda-beda karena ada yang beda umur, ada yang beda tinggi, ada yang beda lain-lain gitu. Jadi kamu bisa cari tahu dulu di Fat Secret ya, atau aplikasi sejenis itu. Jadi yang bikin kamu itu gendut adalah kelebihan kalori. Nah ini nih yang bikin pemicu orang-orang itu membatasi makanan tertentu untuk diet gitu. Nah dari sini polanya itu gitu. Nah jadi polanya di situ. Nah kamu harus tahu nih, karena kamu yang bikin gendut itu kalori harian kamu berlebihan. Nah solusinya itu adalah kamu defisit. Defisit itu adalah mengurangi kalori harian kamu. Dan kenapa banyak pedoman diet yang kayak kamu pantang makan ini, kamu pantang makan itu, kamu pantang pakai ini itu, karena dari situ polanya. Kayak contohnya, diet itu nggak boleh makan minyak goreng atau nggak boleh pakai minyak goreng. Sebenarnya itu bukan pantangan gitu ya teman-teman. Diet itu boleh aja pakai minyak goreng asalkan ditakar kalorinya. Jadi di sini karena kita tahu kuncinya itu di kalori, di sini kita harus bijak atau harus lebih melakukan hacks. Gimana caranya kita bisa makan banyak tapi kalorinya tuh sedikit gitu. Nah ini nih yang bikin banyaknya aturan-aturan soal diet. Yang harus kamu lakukan agar kamu dapat kelebihan kalori adalah yang pertama, kamu harus yang namanya lebih perhatian, lebih aware lagi sama makanan yang tinggi kalori atau sama makanan apapun itu. Kamu harus lihat kandungan gizinya, kamu harus lihat kalorinya berapa, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa. Itu bener-bener aku udah terjadi habit banget sejak aku obesitas itu. Bahkan sampai sekarang aku masih obesitas, jadi aku masih kayak berjuang ke 48 kg. Jadi kalau kamu mau diet bareng aku, kamu harus subscribe. Terus juga follow sosial media aku lainnya yang ada di deskripsi box, oke? Nah, jadi di sini habit yang harus kamu tanamin adalah kamu harus sadar akan kalori makanan yang kamu makan gitu. Kamu harus lebih banyak belajar lagi, kamu harus lebih
apa ya namanya tuh, lebih kontrol ya, kontrol kok, kalori ini dikontrol ya. Jadi kamu tuh sebenarnya bisa makan apapun yang ada di bumi ini asalkan kalorinya dikontrol, nggak lebih dari batas kalori harian kamu, kayak gitu. Untuk cari tahu kalori harian itu berapa, kalian bisa download Fat Secret atau aplikasi yang sejenis kayak gitu. Yang pertama, kalian kontrol kalori harian kalian. Dan yang kedua solusinya adalah kalian list makanan yang dia itu kalorinya banyak. Ini yang makanan yang kalorinya banyak bukan artinya kamu nggak boleh makan, tapi artinya kamu harus porsi kontrol. Kayak contohnya minyak. Minyak itu kalorinya gede banget, tapi boleh aja buat diet. Tapi kalau misalkan kamu mau turunnya lebih cepat, emang harusnya clean eating yang nggak pakai minyak. Tapi kalau misalkan kamu masih mau menikmati hidup kayak aku masih tetap makan minyak walaupun kayak aku diet, cuman balik lagi aku kontrol, aku nggak banyak gitu, aku benar-benar batasin gitu. Nah, jadi yang kedua, kamu harus kontrol kalorinya berapa. Kamu list makanan yang tinggi kalori kayak minyak goreng, kue itu adalah kalorinya tinggi banget, tapi kayak volumenya atau kuantitasnya itu kayak dikit banget. Kamu tahu nggak sih, cake yang cuma secimit gini kalorinya itu bisa sampai kayak 300-400. Itu bener-bener bikin jatah makan kamu jadi sedikit gitu. Dan kalau misalkan kamu makannya banyak, itu bikin kamu gendut, udah fix kamu gendut. Lanjut, poin kedua yang bikin kamu gendut atau obesitas adalah kamu tidak bergerak dalam sehari-hari, cuman rebahan, scroll sosmed gak guna, dan cuman tiduran gak jelas. Itu yang bikin kamu gendut. Jadi waktu dulu aku 2021 sempat naik ke 75 kg, dan kamu harus tahu itu adalah hari pandemi, dimana emang pandemi itu kita susah keluar ya teman-teman. Nah, dari situ juga aku tuh lagi skripsian dan aku gak banyak gerak. Literally aku tuh cuma rebahan, scrolling sosmed, dan jalan kaki ya cuma di rumah-rumah aja gitu. Jadi itulah yang bikin kamu gendut, adalah kamu kurang bergerak. Di sini aku nggak nyuruh kamu olahraga, karena literally saya juga malas olahraga. Yang bisa kita lakukan adalah bergerak lebih banyak, lebih aktif. Itu ngebantu banget buat ngebakar kalori harian kamu. Jadi yang bikin kamu gampang gendut adalah kamu kurang bergerak. Kalau misalkan kamu makan banyak pun, misalkan ya kamu benar-benar makan banyak yang nggak teratur gitu, kayak misalkan kamu lagi liburan, kamu makan banyak ini itu yang nggak diet friendly, tetapi kamu bergerak itu sampai 20.000 langkah, sampai 15.000 langkah, itu kamu gak akan gendut, serius gak akan gendut. Aku pernah lihat vlog-vlognya orang-orang yang dia tuh kayak traveling gitu ke luar negeri, dia kayak makan jajan banyak babi bu bebo gitu ya di negara tersebut, tapi dia pulang-pulang ke Indonesia dia nggak gendut, malah turun. Kenapa? Karena dia banyak bergerak gitu. Jadi bergerak ini benar-benar salah satu solusi agar kamu bisa bebas makan apapun yang kamu mau yang ada di bumi ini, tetapi tetap nggak gendut gitu. Jadi ini solusi kedua, itu adalah banyak bergerak. Di sini bergerak itu simpel banget, sesimpel kamu jalan kaki ke Indomaret, sesimpel kamu dance. Ya kamu tahu sekarang di TikTok tuh banyak dance gitu kan. Nah itu kamu ngebakar kalori loh, cuman dance doang gitu ya, walaupun itu dance gaje gitu. Apalagi kalau kamu khususkan waktu kamu buat olahraga kayak workout yang berat, yang angkat beban, yang kamu jogging, lari, itu benar-benar bikin kalori harian kamu tuh terbakar banyak. Apalagi kalau misalnya kamu angkat beban yang spesifik, kamu olahraga yang menumbuhkan massa otot, itu kamu udah fix, kamu gak bakalan takut gendut deh kalau kamu punya otot gitu di tubuh kamu. Jadi aku juga punya rencana kalau misalkan aku tuh udah comeback ke 59 kg, kayaknya aku bakalan langganan gym deh. Soalnya aku pengen ngebangun massa otot biar aku tuh gak takut gendut gitu. Jadi kalian harus tahu, aku pernah dikasih tahu sama siapa ya, aku lupa. Pada intinya kalau misalkan di tubuh kamu banyak otot gitu, kamu makan banyak juga it's okay. Apalagi kalau komposisi makanan kamu itu adalah protein gitu.
teman-teman, itu adalah 2 hal yang bikin kamu gendut, dan aku udah ngasih tahu solusinya secara berantakan ini. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Seharusnya aku upload hari ini di jam 15.11, tapi aku ngaret. Gak apa-apa, yang penting aku bikin video. Bye bye.